Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga merupakan cara hidup yang lengkap. Islam mengajarkan kita untuk menjadi individu yang sadar, baik hati, dan disiplin. Di dunia yang penuh dengan kekacauan dan gangguan, mudah bagi kita untuk terjebak dalam rutinitas dan distraksi kehidupan sehari-hari. Namun, sebagai umat Muslim, penting bagi kita untuk mengingat ajaran agama kita dan berusaha untuk menjadi individu yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi dengan Anda 11 kebiasaan Islam yang dapat Anda mulai praktikkan untuk membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Kesatu, berkata yang baik atau diam. Kata-kata kita memiliki makna yang besar dalam Islam. Kata-kata kita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menginspirasi, mendekatkan orang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menyebabkan kerusakan, menyebar negativitas, dan menciptakan perpecahan. Filosofi ini juga mengajarkan pentingnya mendengarkan dan memahami sebelum berbicara. Kedua, tidurlah dengan wudhu. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk melakukan wudhu sebelum tidur. Ini bukan hanya karena merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga karena tubuh dan jiwa kita dalam keadaan tidak bersih setelah seharian bekerja dan berinteraksi dengan dunia. Dengan tidur dengan wudhu, kita menciptakan perisai melawan pengaruh jahat syaitan. Ketiga, menjaga diri dari berlebihan dan kelebihan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjauhi segala bentuk kelebihan dan berlebihan. Kita harus belajar mengendalikan keinginan dan nafsu kita, karena hal ini akan mencegah kita dari terus mencari kenikmatan duniawi tanpa batas. Keempat, bersahabatlah dengan teman yang baik. Setiap orang membutuhkan teman yang baik. Islam mengajarkan bahwa pertemanan dengan orang yang agamanya atau gaya hidupnya Anda percayai, dan yang dapat dipercaya baik secara dalam maupun luar, dapat berkontribusi pada spiritualitas seseorang. Teman yang baik akan membantu menentukan dan membentuk seseorang, dan dapat memberikan dukungan emosional yang kuat saat kita lebih tua. Kelima, bergegaslah berbuat baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rasa urgensi dalam melakukan kebaikan dan memperingatkan orang lain untuk tidak menunda-nunda. Jangan menunggu sampai tua untuk memperbaiki hidup Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda akan hidup sampai akhir hari ini? Setiap kesempatan untuk berbuat baik harus diambil. Jangan menunggu untuk hidup dengan tujuan dan produktif sekarang, karena bagaimana Anda berharap untuk hidup dengan cara yang sama di masa tua jika Anda tidak melakukannya sekarang? Keenam, membuat rutinitas yang baik. Sebagai umat Islam, kita berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Selain ibadah rutin seperti sholat dan puasa, kita juga harus memperhatikan rutinitas sehari-hari kita. Rutinitas harian kita menentukan suasana hati kita dan merupakan landasan untuk membangun tindakan dan kebiasaan kita. Cobalah untuk mengatur hari Anda di sekitar 5 waktu sholat. Ketujuh, tidak membiarkan kecemasan mengendalikan Anda. Kecemasan adalah perasaan yang banyak dari kita kenal. Islam mengajarkan kita bahwa kecemasan adalah bagian alami dari kehidupan, dan bagaimana kita mengatasi kecemasan tersebut yang penting. Berpalinglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa dan zikir, karena hal ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan pencipta kita dan mencari petunjuk serta dukungannya. Kedelapan, bersikap dengan baik. Ketika mempresentasikan diri Anda, pastikan untuk memperlihatkan diri Anda yang sebenarnya dalam berbagai aspek kehidupan. Saat mencari pekerjaan, sampaikan keterampilan Anda dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kerja keras, dan integritas. Hindari berlebihan dan fokuslah pada kekuatan dan pencapaian Anda yang sebenarnya. Pendekatan ini akan membawa pada kesempatan yang sesuai dengan Anda baik secara profesional maupun spiritual. Kesembilan, menghilangkan kecanduan yang tidak sehat. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi dan godaan, kita sering terjebak dalam apa yang disebut sebagai kecanduan yang tidak sehat. Mulai dari media sosial hingga belanja online, mudah bagi kita untuk terjebak dalam pencarian kenikmatan instan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk berusaha mencapai kesederhanaan dalam semua aspek kehidupan kita. Fokuslah pada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dengan terus-menerus memeriksa ponsel atau ngemil secara berlebihan. Berpalinglah kepada Al-Quran dan Sunnah untuk petunjuk dan kedamaian. Kesepuluh, memilih gaya hidup sehat. Prioritaskan kesejahteraan Anda di tahun 2024 ini. Tidur yang cukup, olahraga teratur, dan nutrisi seimbang akan berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental yang lebih baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui pentingnya menjaga kesehatan yang baik. Manfaatilah 5 perkara sebelum 5 perkara, masa muda sebelum tua, kesehatan sebelum sakit, kekayaan sebelum kefakiran, waktu luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum kematian. Menciptakan rutinitas sehat ini akan membantu Anda merasa lebih baik secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Ke-11 memulai bisnis halal. Saat memulai bisnis, baik secara online maupun fisik, pastikan bahwa semua transaksi bebas dari riba dan penipuan. Bisnis Anda tidak hanya harus menjadi sumber pendapatan, tetapi juga menjadi tambahan positif bagi umat. Memulai bisnis halal tidak hanya tentang marin keuntungan, tetapi juga tentang membangun usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan Islam. Ini bisa berarti menawarkan produk atau layanan yang berkontribusi secara positif pada masyarakat, mempromosikan perdagangan yang adil, dan mematuhi praktik halal dalam semua aspek bisnis. Menghabiskan waktu untuk mencari nafkah secara jujur adalah bentuk ibadah, namun, berhati-hatilah terhadap keserakahan dunia, karena hal itu akan merusak agama Anda. Memulai bisnis halal memiliki potensi untuk menjadi sumber berkah, bukan hanya bagi pengusaha, tetapi juga bagi pelanggan. Semoga dengan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan ini, kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama mengambil langkah kecil menuju perubahan yang positif dalam hidup kita.